Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjut lagi untuk materi logika ya. Kali ini tentang aturan penukaran. Minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang aturan penarikan kesimpulan yang nantinya ini akan kita gunakan untuk membuktikan validitas suatu argumen. Jadi ada aturan penukaran yang akan kita bahas sekarang, kemudian ada aturan penarikan kesimpulan, dan juga nanti pertemuan minggu depan itu ada aturan implikasi juga yang bisa kita gunakan untuk membuktikan validitas suatu argumen. Nah, di aturan penukaran seperti apa? Nah, kalau di aturan penarikan kesimpulan kemarin kan jika ada beberapa premis yang diketahui, ada premis 1, premis 2, misalnya hanya ada premis 1 dengan menggunakan adisi, nanti akan menghasilkan premis yang lainnya. Nah, kalau di aturan penukaran ini sifatnya adalah ekuivalen atau sama. Nah, seperti apa sih itu? Teman-teman, saya ingatkan kembali lagi tentunya sudah membuat rangkuman ya tentang aturan penarikan kesimpulan yang saya arahkan minggu lalu harus membuat catatan kecil. Jadi bentuknya dan namanya apa, kemudian nanti dilanjutkan dengan membuat rangkuman di aturan penukaran ini. Diletakkan atau ditulis di lembar yang sama saja supaya teman-teman tidak bingung ya. Nah, apa itu aturan penukaran? Nah, ini akan kita pelajari. Aturan penarikan kesimpulan juga seringkali tidak menemukan solusi untuk melihat validitas suatu argumen, maka dibutuhkan juga beberapa bentuk yang bisa kita gunakan untuk menunjang atau untuk membuktikan validitas dari argumen itu. Nah, itu ya itu di sini yaitu aturan penukaran. Aturan penukaran dapat dikatakan dengan pernyataan yang ekuivalen atau mempunyai nilai kebenaran yang sama. Yang pertama adalah bentuk De Morgan atau teorema De Morgan. Nah, teorema De Morgan itu ada dua bentuk. Yang pertama yaitu negasi K dan L, negasi dalam kurung K dan L. Nah, ini akan ekuivalen dengan negasi K atau negasi L. Kemudian bentuk kedua, negasi dalam kurung K atau L akan ekuivalen dengan negasi K dan negasi L. Nah, ini bentuknya. Dikatakan ekuivalen apa? Ketika nanti dalam suatu pembuktian atau suatu premis hanya ada bentuk seperti ini. Maka kita bisa menuliskan bentuk tersebut menjadi ini dengan keterangan premis tersebut menggunakan aturan De Morgan. Ya, jadi kalau ada bentuk seperti ini bisa kita rubah menjadi seperti ini. Karena aturannya jelas. Diperhatikan jangan sampai kebalik ya. Kalau di bentuk satu yang dalam kurung ini adalah konjungsi, maka ekuivalennya dengan disjungsi. Ini disjungsi ekuivalen dengan konjungsi. Ini penjelasannya, aturan tersebut berlaku dua arah. Misalkan terdapat premis negasi K dan L, maka untuk membuktikan suatu argumen bisa diganti dengan premis negasi K atau negasi L, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini tabel kebenarannya, silakan dicek lagi. Itu untuk bentuk yang pertama yaitu De Morgan. Selanjutnya adalah komutatif. Bentuk kedua adalah komutatif, artinya apa di sini? Bentuk pertamanya, kalau ada pernyataan K dan L akan ekuivalen dengan L dan K. Begitu juga jika K atau L akan ekuivalen dengan L atau K. Tuh, samanya dengan De Morgan ya, karena ini aturan penukaran, jadi sesuaikan dengan bentuk yang ada di premis yang akan dibuktikan. Gitu. Yang ketiga, itu adalah asosiatif. Asosiatif bentuk pertama yaitu jika ada bentuk dalam kurung K dan L, kurung tutup, dan M akan ekuivalen dengan K dan dalam kurung L dan M. Samanya dengan aturan di perkalian ya ini ya. Misalnya ada A kali B kali C, di mana A kali B-nya dalam kurung akan ekuivalen dengan A kali B kali C, di mana B kali C-nya yang di
dalam kurung. Untuk yang bentuk disjungsi juga seperti itu ya. Ini bentuk keduanya. Selanjutnya, bentuk distributif. Bentuk distributif ini bentuk pertamanya K dan dalam kurung L atau M akan ekuivalen dengan K dan L atau K dan M. Bentuk keduanya K atau dalam kurung L dan M akan ekuivalen dengan K atau L dan K atau M. Begitu. Oke, sama halnya penjelasannya, karena ini ekuivalen bisa berlaku salah satunya yang dituliskan ya. Jadi salah satu saja nanti yang dituliskan. Dengan menyesuaikan premis yang akan kita rubah atau yang akan kita tukar bentuknya seperti apa. Kemudian double negasi. Nah, di double negasi ini, kalau ada pernyataan K akan ekuivalen dengan negasi K. Ini gampang sekali kan ya, kayak perkalian ya. Negatif kali negatif 1 kan hasilnya apa? 1, sama dengan ini. Tuh, double negasi. Nah, kalau ada double negasi, ada enggak sifat negasi saja? Ada. Misalnya ada K, di sini berarti ada negasi K. Tulis saja. Aturannya apa? Negasi. Begitu. Yang keenam, yaitu transposisi. Transposisi itu bentuknya, jika ada K maka L akan ekuivalen dengan negasi L maka negasi K. Saya ulangi, transposisi jika ada bentuk K maka L akan ekuivalen dengan negasi L maka negasi K. Tabel kebenaran silakan nanti dicek ya, dipelajari. Selanjutnya yang ketujuh ada material implikasi. Material implikasi bentuknya jika ada K maka L itu juga akan bisa dituliskan dengan negasi K atau L. Jadi bisa dituliskan sesuai kebutuhan kita. Misalnya ternyata dibutuhkan negasi L maka negasi K dengan pernyataan maka gunakan transposisi. Ketika nanti di premis untuk membuktikan kita butuh atau, berarti negasi K atau negasi L yang dituliskan. Oke. Yang ke-8 material ekuivalen. Ini bentuknya K maka L akan sama dengan K maka L dan L maka K. K maka L akan ekuivalen dengan K dan L atau negasi K dan negasi L. Tuh. Yang selanjutnya adalah eksportasi atau disingkat dengan X. Eksportasi bunyinya adalah, ini harusnya eksportasi X-nya gede ya, nggak ada pengaruhnya tulisan kecilnya ya. Ini juga EXP nih. Nah, bentuknya K dan L maka M akan ekuivalen dengan K maka L dalam kurung K maka dalam kurung L maka M. Itu bentuknya. Jadi teman-teman yang perlu dipahami adalah bentuk-bentuk yang ekuivalen. Silakan dituliskan saja di rangkumannya supaya tidak bingung. Begitu. Ini yang ke-9 ya. Selanjutnya ke-10 tautologi. Jika ada bentuk K, ini bisa kita tuliskan dengan K atau K. K juga bisa kita tuliskan dengan K dan K. Itu tautologi. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke contoh. Sebenarnya buat apa sih ini? Tetap saya ingatkan, setelah membaca atau mempelajari video ini, ditulis dulu di rangkuman kecilnya, baru memahami contoh-contoh soalnya yang akan saya berikan ya. Oke, silakan dilanjutkan untuk mencatat di rangkumannya terlebih dahulu. Kemudian, ini misalnya contoh penggunaannya seperti apa. Tadi kan hanya menjelaskan atau saya hanya menjelaskan bentuk-bentuknya apa. Nah, itu nanti digunakan untuk apa sih? Minggu lalu sempat kita singgung sebentar, pembuktiannya itu untuk apa? Begitu. Oke, silakan disimak untuk permisalannya, karena nanti untuk coret-coret akan saya lakukan di halaman pen. Misalnya di sini soal nomor 1, jika terdapat premis-premis berikut, maka tunjukkan validitasnya. Yang pertama premisnya, jika lampu lalu lintas berwarna merah, maka semua kendaraan harus berhenti.
kita misalkan lampu lalu lintas berwarna merah itu adalah U, semua kendaraan berhenti itu adalah V misalnya. Premis 2, jika semua kendaraan berhenti, maka jalan akan semakin macet. Nah, tadi kendaraan berhenti apa? Bukan V. Jalan akan macet, ada enggak premis yang sama tadi? Enggak ada. Berarti ini misalnya UV, misalnya saya gunakan W di sini. Jalan akan semakin macet, W. Kemudian premis ketiganya lalu lintas berwarna merah. Tadi apa lalu lintas berwarna merah? Itu adalah U. Kita misalkan di sini. Oke, lalu lintas berwarna merah tadi U kan ya. Semua kendaraan berhenti V, jalan semakin macet W. Jadi kalau dituliskan dalam kalimat itu U maka V ya di sini. U maka V, kemudian V maka W, kemudian di sini adalah U. Konklusinya apa? Konklusinya adalah jalan semakin macet atau W. Nah, buktikan apakah argumen ini valid. Nah, cara membuktikannya kita dengan beracuan pada aturan penarikan kesimpulan dan juga beracuan pada aturan penukaran yang minggu kemarin dan minggu ini atau baru saja saya jelaskan. Untuk membuktikan gimana? Sebentar, saya siapkan dulu untuk pennya. Oke, bentar ya. Kita tulis dulu soalnya. Tadi soalnya itu jika premis 1, saya tulis 1 ya, 1 itu adalah U maka V, premis 2-nya itu adalah V maka W, kemudian premis 3-nya itu adalah U. Nah, konklusinya, tulis di sini, konklusinya nanti apa? Itu harusnya adalah W. Ya, oke. Nah, logikanya seperti ini teman-teman. Kalau kita mau membuktikan ini menjadi konklusi W ini dari premis 1, premis 2, premis 3 dengan menggunakan aturan-aturan yang ada pada aturan penarikan kesimpulan maupun aturan penukaran, kita harus menghasilkan W gimana pun caranya. Kita lihat dari aturan penarikan kesimpulan dan dari aturan penukaran. Dari premis 1, 2, 3 itu bisa kita apakan? Ternyata kalau saya membaca di 1 dan 2, di 1 dan 2, U maka V, V maka W, nih, itu ada yang namanya hipotesis silogisme. Ya, coba dicek hipotesis silogisme. Konklusinya dari hipotesis silogisme apa? Kan ini ada sama-sama V ya. V sama-sama V. Konklusinya menjadi U maka W. Ya kan ya? Ada U maka W. Oke. Kita dapat W sekarang sudah. W-nya sudah dihilangkan berarti sudah bisa tidak dipakai kan? Karena acuan kita W. Kalau kita mau mencari W berarti kita harus jangan sampai menghilangkan W-nya. Oke. Kita peroleh. Berarti di sini premis baru atau premis keempat yaitu U maka W. Nah ini apa? Ini aturan 1 dan 2 menggunakan hipotesis silogisme. Kemudian, nah, premis 1 dan 2 sudah kita gunakan. 3 sudah belum? 3 belum. Nah, 3 belum. Bisa enggak kita operasikan dengan 4? Dengan menggunakan aturan apa ya? Misalnya di sini saya tulis dulu. U maka W ini adalah keempat. Kemudian ketiganya tadi apa? Ketiganya tadi adalah U. Kira-kira bisa enggak? Oh, ternyata saya lihat di rangkuman saya,
Ini bisa, yaitu menggunakan modus ponen. Ya, di modus ponen apa hasilnya? Yaitu W. Nah, oke, kita dapat W. Tuliskan saja. Berarti di sini yang kelima itu dari, ini dapat W. W-nya dapat dari mana? Tuliskan di sini dari 3 dan 4 menggunakan modus ponen. Nah, konklusinya adalah W sudah sama. Ini contoh paling sederhana. Jadi kita harus menggunakan nalar kita, logika kita, untuk menggunakan aturan-aturan yang ada di penarikan kesimpulan maupun aturan penukaran supaya mendapatkan konklusi. Gampangannya kalau di sini konklusinya W, maka di situ berarti kita jangan menghilangkan W-nya. Ya. Oke, contoh kedua. Contoh kedua akan saya siapkan dulu. Oke, untuk contoh kedua, ini ada di LK, silakan dibaca dulu. Kita tuliskan permisalannya ya. Nomor 2, jika terdapat premis berikut ini. P1-nya, jika hari cerah dan sejuk, maka Ani masuk sekolah. K misalnya hari cerah dan sejuk, maka Ani masuk sekolah adalah B. Kemudian Ani masuk sekolah, maka Ani mengikuti ujian. Masuk sekolah tadi apa? Masuk sekolah adalah L, mengikuti ujian misalnya di sini adalah M. Kemudian premis 3-nya hari sejuk, tetapi Ani tidak mengikuti ujian hari sejuk N, Ani tidak mengikuti ujian adalah O. Nah, kalau kita tuliskan dalam simbol matematika seperti ini. K dan L, tadi K dan L kan ya hari, jika hari cerah dan sejuk, hari cerah tadi apa? K, konklusinya ya. Oke, K dan L maka M, M maka N, L dan N, L dan negasi N, konklusinya adalah K. Gimana caranya kita mendapatkan negasi K? Oke, langsung saja kita ke contohnya. Dituliskan dulu jangan lupa soalnya, yaitu K dan L maka M. Premis 1 yaitu ya, premis 1, premis 2-nya N maka N. Premis 3-nya L dan negasi N. Kemudian kita cari konklusinya apa? Konklusinya di sini, jadi konklusinya tadi adalah negasi K. Nah, ini saya tulis gini aja, konklusi yaitu negasi K. Oke. Nah, dari premis 1, 2, 3, apa yang harus kita lakukan? Sama dengan contoh sebelumnya tadi, kita mencari bentuk yang sama dulu. Kira-kira ada enggak dari aturan penarikan kesimpulan atau hukum atau aturan penukaran? Kita lihat. Kita lihat ternyata 1 sama 2 sama kayak tadi, 1 sama 2. Ada K dan L maka M. Nah, di sini ada M juga. M maka N. Nah, di sini kita menggunakan hipotesis silogisme, yaitu menghasilkan, ini kan sama ya, M-nya sama ya.
Nggak apa-apa kita hilangkan M-nya, karena di sini konklusinya adalah nanti K, yaitu K dan L, maka N. Tulis saja di sini. Premis 4-nya kita peroleh K dan L, maka N. Dapat dari mana tadi ini? Dapat dari 1, 2, yang menggunakan aturan penarikan kesimpulan hipotesis silogisme. Kemudian, aduh, gimana ini ya? K dan L, maka N. Nggak ada yang cocok dengan premis 1, 2, 3 lagi. Oh iya, di aturan penarikan kesimpulan kan kita bisa menyimpulkan ya. Menyimpulkan menggunakan aturan simplifikasi, ingat nggak? Silakan dibuka. Di sini ada N, di premis 3 juga ada N. Dengan simplifikasi di premis 3, simplifikasi tadi atau yang sebelumnya menggunakan aturan konjungsi, berarti bisa dong. Misalnya kita akan simpulkan atau kita akan menghilangkan L-nya saja, karena di sini dibutuhkan adalah N. Maka yang kelima itu adalah, saya tulis di sini aja, L dan negasi N ini menggunakan aturan simplifikasi. Menghasilkan apa? Menghasilkan N bisa kan ya? Berarti tuliskan di sini negasi N. Nah, ini menggunakan aturan 3 simplifikasi. Sekarang kita lihat. Oh, 4 dan 5 ada yang sama. Di sini tapi N, di sini negasi N. Aturan apa ya? Silahkan dilihat di rangkumannya. Saya menemukan yang namanya aturan modus tolen. Berarti 6 ini diperoleh K dan L. Yaitu 4, 5, modus tolen. Ya, bunyi modus tolen apa? Kalau misalnya ada P, maka Hi, kemudian negasi Hi, konklusinya adalah P. Ini kan modus tolen. Oke, tuliskan. Oke, sekarang sudah K dan L. Nah, K dan L ini diperoleh modus tolen, ini mohon maaf, ini negasi ya, negasi K dan L. Ini kan negasi P itunya. Negasi K dan L. Selanjutnya, dari 6 kita bisa menggunakan apa? Supaya terpecah tidak lagi menggunakan dan. Aturan De Morgan silakan dibaca. Jadi gimana caranya kita mengolah premis-premis itu supaya menghasilkan konklusi K itu? Berarti kita kan harus memahami yang ada di aturan penarikan kesimpulan atau aturan De Morgan, atau aturan penukaran ya. Kalau ini 6 menggunakan De Morgan apa jadinya? Negasi K, negasi K, atau negasi L. Ini berarti menggunakan 6 De Morgan. Nah, sudah. Kalau sudah, ini atau. Nah, aturan apa lagi yang bisa kita gunakan ya di sini ya? Kira-kira menggunakan simplifikasi bisa enggak? Coba dilihat. Simplifikasi atau karena kan kita harus menghasilkan K ya. Kalau menghasilkan K berarti kan kita harus menghilangkan L-nya. Oke. Yang mengurangi apa? Yang mengurangi adalah simplifikasi. Selain itu ada lagi enggak? Oke. Bisa. Menggunakan aturan simplifikasi silakan dilihat. Misalnya di sini negasi K atau negasi L. Misalnya di sini saya menggunakan 7 simplifikasi. Berarti 8 ini adalah negasi K, negasi L, negasi L. Nah, itu menggunakan 7 simplifikasi. Nah, ini saya taruh bawah ya, sini ya. Oke, sudah dapat itu. Selanjutnya negasi. Nah, negasi dinegasikan lagi misalnya supaya mendapatkan K. Berarti kan kita harus memperoleh
L. Berarti negasi L itu 9, yaitu L itu, oh sebentar, oh mohon maaf, gini, supaya lebih gampang. Simplifikasi yang ini bukan menggunakan simplifikasi yang 7 ya, tapi 3. 3, karena di sini kan ada 3 simplifikasi. Berarti ini saya positifkan aja. R simplifikasi dari 3. Kemudian selanjutnya mendapatkan negasi lagi, berarti negasi L itu dari 9, dari 8, 7, 8, bentar, 6, 7, berarti ini dari 8 yang di double negasi. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu kita bisa mendapatkan K. Ini langkah ke-10, mendapatkan K yaitu negasi K. Itu dari 8 dan 10 dan 9 atau 7 dan ini dari langkah ini 7 dan 9. 7 dan 9 menggunakan disjungsi silogisma. Oke, jadi intinya di sini adalah kita gimana caranya mencari atau menggunakan aturan-aturan itu untuk membuktikan argumen itu valid atau enggak. Nah, setelah ini saya kasih contoh lagi di YouTube. Silakan disimak bagaimana caranya untuk membuktikan. Sebelum minggu depan kita lanjut ke pembuktian tidak langsung. Silakan dipahami ya. Jadi itu gunanya kita menuliskan bentuk-bentuk dari penarikan kesimpulan, bentuk-bentuk dari aturan penukaran, supaya kita bisa memahami kapan menggunakan aturan-aturan dan menggunakan premis-premis untuk ini. Gitu. Untuk melihat pemahaman teman-teman, silahkan yang ada di latihan yang ini, yang ada di tugas dikerjakan dengan menggunakan aturan-aturan yang ada itu. Pelan-pelan, karena ini memang butuh pemahaman. Kalau teman-teman tidak paham penggunaannya, pasti tidak akan bisa menyelesaikan pembuktian ini. Begitu. Boleh silakan cari referensi contoh pembuktian di buku manapun atau di video manapun. Tidak cukup dari yang saya berikan saja. Cukup sekian untuk penjelasan dari aturan pembuktian langsung ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.